Titi. Waalaikumsalam Bu Rini. Apa kabarnya Bu Titi hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat selalu. Alhamdulillah Bu ya. Masih semangat? Insya Allah masih semangat. Ya, masih semangat. Senyumnya itu memberi semangat juga buat ya, saya. Alhamdulillah. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya memberikan waktu kepada saya untuk melakukan diskusi pra-observasi untuk kegiatan supervisi akademik ini ya Bu Titi ya. Iya. Baik, untuk mungkin menyingkat waktunya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu Titi terkait juga nanti dengan saya ingin mengobservasi, ikut mendampingi Ibu Titi dalam proses pembelajarannya nanti. Baik, untuk yang pertama mungkin yang ingin saya ajukan itu pertanyaannya Ibu Titi, apa tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran yang Ibu ingin Titi capai pada saat pembelajaran nanti. Ya, baiklah Ibu Rini. Adapun tujuan pembelajaran yang saya tulis di sini adalah siswa mampu memahami pengertian perairan darat dengan benar. Siswa mampu menganalisis macam-macam perairan darat dengan benar. Selanjutnya, siswa mampu mendeskripsikan pemanfaatan perairan darat dengan benar. Hanya 3 tujuan pembelajaran yang saya angkat di sini, Ibu Rini. Ya, baik, berarti tujuan pembelajarannya itu ada 3 ya, Bu Titi ya. Jadi dari memahami pengertian perairan darat, kemudian menganalisis macam-macam perairan darat, dan mendiskusikan pemanfaatannya. Ya, mendiskusikan pemanfaatannya dengan diskusi kelompok ya, Bu Titi ya. Iya. Baik, kemudian selanjutnya Bu Titi, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu Titi capai nanti dari pembelajaran ini? Ya, adapun area pengembangan yang saya capai yaitu ada 2 ya Bu Rini ya. Yang pertama dari segi pengetahuan dan keterampilan. Kalau dari segi pengetahuan itu, siswa mampu memahami dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Sedangkan keterampilan melakukan diskusi kelompok. Ya, itu aja. Ya, berarti nanti area pengembangan yang ingin Ibu Titi capai itu ada 2 ya. Dari segi pengetahuan dan juga keterampilannya. Ya. Kemudian Bu Titi, bagaimana nanti strategi pembelajaran yang Ibu akan buat dari segi metodenya, dari segi model pembelajarannya, itu bagaimana nanti Bu Titi? Ya. Baiklah, strategi pembelajaran menggunakan pembelajaran diferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang integrasikan dengan pembelajaran sosial, emosional. Kemudian saya akan membagi kelompok berdasarkan keaktifan siswa dan kemampuan dan kebutuhan siswa di kelompok tersebut. Kemudian dari rancangannya, strateginya, berarti nanti Ibu Titi itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Iya. Kemudian dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian yang saya bisa lihat tadi juga Ibu menggunakan metode kelompok belajar ya Bu ya. Iya. Ya, baiklah Bu. Kira-kira di sini media pembelajaran yang Ibu gunakan dalam proses pembelajaran nanti itu menggunakan apa Ibu Titi? Media pembelajaran yang saya gunakan berupa video, video pembelajaran dari tayangan YouTube, serta buku-buku teks geografi, LKPD, serta Canva untuk media penyampaian materi dan laptop juga. Oh ya, baik. Berarti ada beberapa media ya yang Ibu gunakan nanti, dari video tayangan YouTube juga untuk media materinya anak-anak ya Bu ya. Kemudian Canva juga untuk penyampaian materinya, dan tak lupa laptop ya Bu ya. Ya, baik ya Bu. Kira-kira ini dari pembelajaran ini kapan Bu jadwalnya? Jadwalnya di kelas mana dan jam keberapa Bu Titi? Jadwal mengajar saya itu hari Selasa jam pertama kedua di kelas 11 F3. Ya. Baik, nanti jadwal Ibu Titi ini hari Selasa jam pertama kedua di kelas F2 ya Bu Titi ya. Ya, nanti saya akan melakukan supervisi pembelajaran ya Bu Titi di kelas Ibu Titi ini pada jam pembelajaran ini. Baik, setelah melakukan pembelajaran ini nanti, setelah melakukan kita pra-observasi ini, kemudian observasi, nanti ada pasca observasinya Bu Titi. Saya minta bantuannya juga waktunya
untuk kita melanjutkan diskusinya ini bersama saya dan juga nanti akan didampingi dengan Ibu PI saya. Jadinya kita akan mendiskusikan lagi pasca observasinya. Ya, baik Bu Titi, dari diskusi yang sudah kita lakukan ini, apa yang Ibu Titi dapatkan kira-kira? Yang saya rasakan itu mendapatkan gambaran berupa media yang saya gunakan itu sudah saya persiapkan dari sekarang, Ibu Lina. Ya, jadinya ada gambaran ya Bu Titi ya. Iya. Jadinya dari diskusi kita ini ada gambaran media apa yang Ibu akan gunakan pada saat pembelajaran. Iya. Baik, terima kasih banyak Bu Titi atas waktu dan kesempatannya untuk bisa saya berdiskusi dengan melakukan pra-observasi ini. Terima kasih banyak Bu Titi. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sudah siap menerima pelajaran hari ini? Siap. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, yang pimpin doa dulu lah. Siapa? Kakak kelas yang pimpin doa. Saya Bu. Ya. Duduk siap. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Doa selesai. Baiklah, anak-anak, Ibu akan mengecek kehadiran dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Ada semua Bu. Tidak ada yang sakit? Tidak ada. Ya, baiklah. Baiklah anak-anak, pada minggu lalu kita sudah membahas materi tentang dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Kira-kira siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Coba, silakan. Nisa. Dampak atmosfer bagi bumi dan makhluk hidup perlu memberikan banyak manfaat. Atmosfer merupakan lapisan udara yang terdiri dari beberapa gas yang digunakan bumi untuk melindungi diri, tidak hanya dari radiasi tapi dari keadaan-keadaan angkasa. Ya, anak itu merupakan dampak dari atmosfer bagi bumi dan makhluk hidup. Ya. Paham ya, anak ya? Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kalian mampu memahami pengertian peredaran darat dengan benar. Selanjutnya, melalui kegiatan diskusi, kalian mampu menganalisis macam-macam peredaran darat dengan benar. Dan yang terakhir, melalui diskusi, kalian mampu menganalisis pemanfaatan peredaran darat secara benar. Sekarang kita masuk ke materi pembelajaran. Ibu akan menampilkan video tentang sungai. Silakan disimak. Sungai hujan merupakan sungai yang airnya berasal dari resapan air hujan di bagian hulu. Volume dan debit air sungai hujan sangat dipengaruhi oleh kondisi hutan yang ada di sekelilingnya. Semakin luas hutan di hulu sungai, volume dan debit air akan semakin banyak.
Hal tersebut karena daerah resapan hujan menjadi lebih luas. Namun jika hutan semakin gundul, volume dan debit air akan semakin sedikit. Sebagian besar sungai di Indonesia adalah sungai hujan. Selain itu, air sungai juga dipengaruhi oleh jumlah hujan dan frekuensi hujan setempat. Sungai Gletser merupakan sungai yang sumber airnya berasal dari es yang mencair. Volume sungai ini umumnya semakin besar di musim panas karena pecahnya bongkahan es dari puncak-puncak kemudian mencair dan mengalir ke sungai-sungai. Di Indonesia, sungai jenis ini hanya ada di Papua, tetapi lalu bergabung dengan sungai hujan. Contoh lain dari sungai Gletser antara lain Sungai Gangga dan Sungai Brahmaputra di India. Sungai Campuran merupakan sungai yang sumber airnya campuran air hujan dan es yang mencair. Sungai campuran di Indonesia terdapat di Papua, yaitu Sungai Digul dan Sungai Mambramo. Selain dari air hujan, air sungai ini juga berasal dari lelehan salju yang mencair di puncak Gunung Jayawijaya. Supaya kita lebih semangat belajar, mari kita lakukan speaking. Silakan berdiri. Dengarkan apa-apa ya, Ibu ya. Kalau Ibu bilang maju, berarti mundur. Kalau Ibu bilang mundur, berarti maju. Oke, dengarkan ya. Mundur, mundur, maju, maju, mundur, mundur. Terima kasih anak-anak sudah melakukan speaking-nya. Supaya kita dapat silakan duduk kembali. Baiklah anak-anak, setelah menyimak video, kalian bentuk kelompok masing-masing 4 atau 5 orang dalam satu kelompok. Silakan. Ibu akan membagikan lembar SKPD prakerja kalian. Oh ya, ini nih. Ini kalian bisa cari di buku referensi ini dan bisa buka link di situ, cari di buku juga tentang apa yang dikerjakan di sini tentang tujuan dari benar-benar cari di link di situ sama di buku yang ibu bagikan. Kalau tidak paham ditanyakan lagi.
tulis nama kelompoknya. Ingat ya, yang tidak serius Ibu akan memberikan nilai. Yang serius dan tidaknya Ibu akan menilai. Yang mana? Itu kalau kalian tidak mengerti ya, silakan cari buku referensi dengan cari di Google Meet ya. Jadi sudah bagikan link di Google itu, silakan cari aja di situ. Sudah tulis, jangan lupa tulis nama kelompoknya ya. Itu ada buku panduannya. Dan silakan kalau tidak ada di situ silakan buka di Perkenalkan nama saya Muhammad Akbar. Baik, yang akan membacakan hasil diskusi kami adalah Dari tujuan pembelajaran, kami akan menjelaskan sedikit tentang pengertian perairan darat. Perairan darat merupakan segala bentuk perairan yang ada di darat. Perairan darat terdiri dari sungai, danau atau telaga, rawa, dan air tanah. Perairan darat tersebut memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda-beda. Salah satunya adalah danau. Danau merupakan bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alami jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai. Demikian dari hasil presentasi kelompok kami. Mungkin ada kelompok lain yang ingin menanggapi. Mungkin ada kelompok lain, silakan. Ibu. Ya, kelompok 2. Kami dari kelompok 2 ingin menanggapi kelompok 1. Baiklah, di sini kami ingin menanyakan manfaat danau bagi kehidupan. Baik, kami mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Manfaat panas bagi kehidupan. Yang pertama adalah mencegah atau mengendalikan kejadian banjir. Kemudian yang kedua adalah sebagai sumber irigasi. Ketiga yaitu sebagai lokasi untuk membudidayakan ikan. Yang terakhir adalah sebagai objek wisata. Terima kasih. Gimana kelompok 2?
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penampilan dari kelompok 1 menampilkan hasil diskusinya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan melihat penampilan dari kelompok 2 yang akan menyampaikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 2. Dan kelompok lain silakan diperhatikan ya teman-teman yang diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Nama saya Indri. Nama saya Mustika. Nama saya Putri. Nama saya Firman. Nama saya Faris. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tadi. Macam-macam perairan darat. Perairan darat merupakan semua bentuk air yang terdapat di daratan. Air yang ada di daratan sebagian besar berasal dari hujan. Jenis-jenis atau manfaat perairan darat adalah: yang pertama, air tanah. Air tanah adalah air yang ada di bawah permukaan tanah. Wujud dari air tanah berupa air yang tersimpan di dalam lapisan tanah dan hanya bisa didapatkan melalui penggalian atau pengeboran. Yang kedua, air sungai dari muka bumi yang karena sifatnya menjadi tempat air yang mengalir. Sifat yang dimaksud adalah bagian permukaan bumi yang paling rendah bila dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Demikian presentasi kami. Mungkin ada kelompok lain yang menanggapi hasil diskusi kami tadi. Silakan kelompok lain, ada yang mau menanggapi? Ya, silakan kelompok 3. Kami dari kelompok 3 menanggapi kelompok 2. Apa perbedaan perairan darat dan perairan laut? Baik, kami mencoba menjawab pertanyaan kelompok 3. Perbedaan perairan darat dan perairan laut. Air permukaan dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu perairan darat dan perairan laut. Perairan darat merupakan air permukaan yang berada di atas daratan, seperti rawa-rawa, danau, sungai, dan lain sebagainya. Sedangkan perairan laut merupakan permukaan yang berada di atas lautan luas. Gimana kelompok 3? Bisa diterima? Bisa. Oke, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hasil dari diskusi kelompok 2. Kasih aplaus dulu dong untuk kelompok 2. Baiklah, terima kasih kelompok 2 dan kelompok 1 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Sekarang lanjut ke kelompok 3. Silakan kelompok 3 menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin menyampaikan presentasi hasil diskusi kami dari kelompok 3. Saya Wahidul, saya Hidayat, Saya Ibu Sani. Saya Ariani. Saya Putri Nabila. saya ketua kelompok akan menyampaikan hasil diskusi kami. Kami mendiskusikan pemanfaatan perairan darat. Wilayah perairan darat menyediakan sumber daya alam yang produktif, baik sebagai sumber air baku untuk minum dan kebutuhan sehari-hari, sumber protein, tambang mineral dan energi, media transportasi maupun kawasan rekreasi atau pariwisata. Sungai merupakan massa air tawar yang mengalir secara alami mengikuti arus suatu lembah yang akhirnya bermuara di danau atau laut.
Pemanfaatan perairan darat sebagai sumber pembangkit listrik, sumber air pertanian, peternakan, dan perikanan, tempat pembuangan limbah dan lain sebagainya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kelompok lain ada yang menanggapi? Mungkin ada kelompok lain yang ingin menanggapi dari kelompok 3. Silakan. Oh ya, Kaliana dari kelompok 4 silakan. Baik, kami dari kelompok 4 ingin bertanya, bagaimana pemanfaatan perairan darat yang menguntungkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat? Baiklah, kami mencoba menjawab pertanyaan kelompok 4. Bagaimana pemanfaatan perairan darat yang menguntungkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat? 1. Sebagai sarana olahraga. 2. Sebagai bahan baku industri. 3. Sebagai tambak air tawar. 4. Sebagai pembangkit listrik. 5. Keperluan domestik. Bagaimana kelompok 4 dengan tanggapan dari kelompok 3? Mengerti Bu? Ya, baiklah. Terima kasih untuk kelompok 4 ya. Demikian hasil diskusi dari kelompok 3. Silakan kasih upload dulu untuk kelompok 3. Baiklah, dari ketiga kelompok yang menyampaikan hasil diskusinya masing-masing. Sekarang Ibu akan memilih mana yang sudah menampilkan yang terbaik di antara tiga kelompok itu. Dari kelompok 1 sampai kelompok 3 yang dimenangkan oleh kelompok 1 dan 2. Silakan maju ke kelompok ini. Karena sudah melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh ya, dengan baik. Ibu ucapkan terima kasih dan selamat kepada kelompok 1 dan kelompok 2 walaupun tidak ada. Silakan kembali ke tempat dulu. Tepuk tangan. Baiklah anak-anak, setelah kita melakukan kegiatan diskusi, Ibu akan mengambil kembali LKPD. Kasih kelompok 2 mana KPD-nya? Ya, kelompok 3 sudah ya. Kelompok 4 mana KPD-nya? Baiklah. Selanjutnya kalian kembali ke tempat semula. Silakan. Baiklah anak-anak, dari materi yang dipelajari tadi, siapa yang bisa menyimpulkan apa saja yang telah kita pelajari? Ya, silakan Lisa. Baik Bu, saya akan menyimpulkan mulai dari pengertian perairan darat, macam-macam perairan darat, dan pemanfaatan perairan darat. Dapat kami simpulkan bahwa perairan darat memiliki karakteristik oleh fungsi yang berbeda-beda. Salah satunya adalah danau, sedangkan sungai, danau, rawa, dan air tanah merupakan segala bentuk perairan yang ada di darat. Baiklah, terima kasih Lisa. Untuk melengkapi, sedikit Ibu melengkapi, dari sungai, danau, rawa, dan air tanah itu merupakan segala bentuk perairan yang ada di darat juga yang sangat diperlukan atau dibutuhkan semua makhluk hidup. Ya. Selanjutnya Ibu akan melanjutkan membagikan soal kuis ya, yang kalian akan
dengan kertasnya ya. Ya Bu. Kasih kesempatan 5 menit. Ini soal kuisnya sudah dijawab semua ya. Iya Bu. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan materi yang akan kita bahas untuk minggu besok ya, supaya kalian bisa melihat-lihat buku ya dengan materi konservasi air tanah atau DAS, daerah aliran sungai. Itu materi yang akan kita pelajari minggu depan atau minggu besok ya. Iya Bu. Selanjutnya kita akan melakukan doa untuk pertemuan kita pada hari ini. Siapa yang mewakili? Ketua kelas, ya silakan ketua kelas memimpin doa. Duduk siap. Teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Triani Handayani, CGP Angkatan 10 Kabupaten Dompu dari SMA Negeri 2 Moja. Pada pertemuan kali ini
kegiatan pasca observasi. Jadinya sebelumnya sudah ada 2 kegiatan yang saya lakukan. Kegiatan pra observasi bersama Ibu Titi Johari, rekan saya di SMA Negeri Domoja. Kemudian observasi juga sudah saya lakukan dengan menilai atau melihat pembelajaran dari Ibu Titi di kelasnya. Dan sekarang ini pembelajarannya atau kegiatan yang kami lakukan ini yaitu kegiatan pasca observasi, kegiatan untuk menilai atau merefleksikan dari observasi yang sudah saya lakukan. Baik Bu Titi, kita mulai saja. Iya, boleh. Ya, bagaimana kabarnya Bu Titi? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Selalu semangat ya. Semangat, tetap semangat Bu Rini. Iya, selalu tetap semangat. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan mungkin tujuan dari supervisi ini, yaitu untuk melakukan evaluasi dari jalannya proses pembelajaran di kelas, dan bila kita lakukan refleksi setidaknya itu ada tindak lanjutnya yang ke depan bagaimana akan ada perbaikan atau ada tambahan, begitu mungkin dari tujuan kita. Kemudian tujuan dari percakapan di sini pasca observasi itu untuk mengevaluasi, jadinya mengevaluasi serta refleksi sejauh mana yang sudah Ibu lakukan pada saat observasi atau pembelajaran di kelas. Ya, seperti itu ya Bu Titi ya. Iya. Baik, di sini saya akan mencoba mencari informasi mungkin atau menggali dari kegiatan yang sudah Ibu Titi lakukan observasi. Untuk yang pertama di sini Bu Titi, bagaimana kabarnya Bu Titi? Alhamdulillah tetap semangat dalam membimbing anak bangsa. Alhamdulillah tetap semangat ya. Iya. Bagaimana nih perasaannya setelah melakukan observasi di kelasnya Bu Titi? Alhamdulillah luar biasa. Dalam melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, kadang ada siswa yang masih kurang, ada yang lebih. Alhamdulillah yang kurang itu masih saya bina dengan baik lagi Ibu Rini. Bagus. Sangat baik nih, semangatnya ini bisa menular ke saya juga, jadi nanti pada saat proses pembelajaran itu bisa lebih semangat kepada anak-anak. Ya, baik, sekarang Bu Titi ada beberapa hal mungkin nanti yang akan saya tanyakan terkait dengan setelah Ibu Titi lakukan observasi di kelas yang sudah saya temani, dan beberapa hal ini untuk kegiatan pasca saya. Mungkin ini yang pertama Bu Titi, hal-hal baik apa? Hal-hal yang sudah Ibu Titi lakukan pada proses pembelajaran. Maksudnya bisa hal-hal yang baik atau yang masih kurang yang telah dilakukan pada saat observasi pembelajaran Bu Titi. Iya. Di sini hal-hal yang baik yang sudah saya lakukan di kelas, bisa mungkin memanfaatkan pembelajaran diferensiasi dengan pemanfaatan tayangan video yang merupakan diferensiasi konten dan diferensiasi proses berupa diskusi kelompok, serta diferensiasi produk berupa kelompok yang mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing. Oh ya, berarti yang baiknya itu Ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten berupa konten itu dari tayangan videonya, kemudian dari prosesnya itu untuk kelompoknya, serta untuk produknya itu presentasi kelompoknya ya Bu Titi. Ya, betul sekali. Sedangkan hal-hal yang kurang kurang ada siswa yang masih kurang itu yaitu membutuhkan waktu yang agak lebih lama ya Bu Rini ya, dalam proses pembelajaran di kelasnya mereka. Oh, berarti nanti mungkin yang masih agak kurang saja ya Bu ya, waktu, dari segi waktu. Oh ya, baiklah kalau gitu nanti. Kemudian ini Bu Titi, dari misalnya saya pakai skala ya Bu Titi ya, dari skala 0 sampai 10 dari proses pembelajaran berdiferensiasi yang sudah dilakukan ini berada di skala keberapa? Iya, kalau dari skala yang saya merasa berada di skala 7 sampai 8 untuk proses pembelajaran yang saya lakukan. Oh ya, dari skala 0 sampai 10 iya, sudah berada di 7 mau ke 8 ya Bu Titi ya. Ya, alhamdulillah itu sudah ada, mungkin nanti ya ke depannya sampai 8 ke 9 mungkin ya, bisa ada. Insya Allah kalau ada perubahan. Kita usahakan. Amin. Semangatnya insya Allah bisa. Iya. Kemudian di sini Bu Titi yang ingin saya tanyakan lagi, hal-hal yang perlu ditingkatkan dari proses pembelajaran Ibu Titi yang sudah dilakukan itu apa saja yang mau ditingkatkan gitu? Ya, hal yang perlu ditingkatkan dalam proses pembelajaran kedepannya itu mungkin membantu siswa dalam memenuhi kebutuhan murid sesuai dengan minat dan
minat dan bakatnya ke depannya Bu Rini. Mungkin itu kira-kira ya. Jadi nanti Ibu akan melakukan asesmen mungkin ya, mengetahui awalnya dulu. Iya. Ini anak ini maunya apa, butuhnya apa, jadinya bisa melihat kebutuhan dari minat dan bakatnya. Ya, kita siswa. sesuaikan dengan kebutuhan siswa. Ya, betul ya. Baik. Kemudian begini, selanjutnya apa rencana Ibu Titi ke depan sebagai tindak lanjutnya dari kegiatan observasi sekolah pasca ini? Rencana tindak lanjutnya itu apa kira-kira? Ya, mungkin rencana tindak lanjut saya ke depannya itu akan menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas yang lainnya sesuai dengan kebutuhan murid tersebut. Oh ya, berarti nanti rencana tindak lanjut Ibu akan menerapkannya di kelas-kelas yang lain. Kelas yang lain. Jadinya semuanya bukan hanya F4 saja, jadinya kelas-kelas yang lain juga merasakan. Ya, semua kelas yang saya ajarkan. Oh iya, saya baik, akan baik, melakukan hal seperti itu. Ya, baik. Kira-kira ini untuk pelaksanaannya kapan Ibu Titi? Waktu pelaksanaan dari rencana tindak lanjut yang Ibu Titi lakukan? Mungkin waktu dan pelaksanaannya akan saya lakukan di bulan Oktober, bulan Oktober. sebelum kegiatan tengah semester. Oh iya, Insya berarti Allah nanti saya pelaksanaannya itu di bulan Oktober pada saat sebelum tengah semester ya, tengah semester. ujian start semester. Iya. Ya, baik. Kemudian di sini Bu Titi, bagaimana komitmennya atau tanggung jawabnya dalam pembelajaran Ibu Titi di kelas? Ya, baik Ibu Rini, di sini komitmen atau tanggung jawab saya pada pembelajaran yaitu dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi atau berpengaruh kepada karakter anak didik saya dan bisa mengatur kebutuhan anak didik itu sendiri mungkin Ibu. Oh, jadi nanti tanggung jawab atau komitmen yang akan Ibu Titi lakukan itu tetap menerapkan pembelajaran, tetap menerapkan diferensiasi itu, ya. menerapkan pembelajaran itu untuk semuanya dan bisa memenuhi kebutuhan murid tanpa sesuai dengan karakter anak didik kita ya. Baik. Terima kasih banyak Bu Titi atas kesempatannya dan waktunya sudah saya sita untuk melakukan pasca observasi ini. Terima kasih untuk kegiatan kali ini. Kita jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.